Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita dalam materi perkuliahan imunohematologi dan bank darah, bahasan kita mengenai penularan penyakit melalui transfusi darah. Jadi di sini peluang-peluang penyakit apa saja yang banyak terjadi melalui penularannya melalui produk-produk darah. Sehingga dengan mengetahui itu kita akan lebih mengetahui risiko-risikonya dan yang paling dominan menulari melalui produk darah. Nah, kita tahu di sini penularan penyakit itu yang paling sering itu adalah hepatitis, kemudian HIV, kemudian sifilis. Selain itu jarang ya, mungkin ada tambahan lain di tempat tertentu, misalnya adanya penularan malaria. Oke, kita simak materinya penularan penyakit melalui transfusi darah di channel ATL Indonesia, yang mana materi ini untuk diploma 3, diploma 4 teknologi laboratorium medik. Semoga teman-teman selalu sehat dan diluaskan rezekinya. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Publik dan pasien memiliki ketertarikan yang tinggi pada penyakit yang disebabkan oleh transfusi ya sebagai pembuka. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi ya, dan pada umumnya sangat berbahaya. Misalnya AIDS ya, yang ditularkan oleh virus HIV, hepatitis oleh virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, terutama hepatitis B dan hepatitis C ya, dan lain-lain. Jadi hal ini akibatnya apa? Mempengaruhi kebijakan regulasi bank darah dan praktek transfusi ya di unit pelayanan kesehatan, baik di UTD-nya sendiri atau UDD-nya atau di rumah sakit tempat mentransfusikan darah. Oleh sebab itu, regulasi-regulasi pemerintah dan kesehatan dunia melakukan beberapa regulasi kebijakan untuk mengurangi transmisi penyakit-penyakit tersebut. Ada beberapa regulasi yang strategi yang perlu dilakukan, yaitu pertama, memperketat seleksi donor. Jadi seleksi donor itu diperketat, dipersempit, dan diperkecil dengan kriteria-kriteria sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang lolos untuk mendonorkan darahnya, sehingga seleksi donor itu lebih selektif untuk proses-proses transfusi, sehingga keamanan produk darah yang dihasilkan itu lebih terjamin dimulai dari donornya. Kemudian yang kedua, memperketat pengujian darah donor. Jadi pengujian darah donor ini diperketat dengan pengujian yang lebih selektif dan sensitif. Misalnya untuk uji saring HIV yang dulu mungkin menggunakan metode CAR test atau imunokromatografi, dinaikkan dengan uji ELISA misalnya. Kemudian lagi hepatitis B juga menggunakan CAR test, dinaikkan menjadi ELISA sehingga lebih ketat dan pengukuran kadarnya lebih rendah dan dapat deteksi dengan kadar yang lebih rendah. Ini ya pengujian darah donor. Kemudian yang ketiga, donor autolog. Darah sendiri itu lebih baik. Misalnya seseorang dengan penderita golongan darah OH Bombay atau resus negatif. Ini pada misalnya orangnya dengan kondisi hamil, jadi dia bisa mendonor darah dulu, darah dia disimpan dulu di unit donor darah sebelum dia melahirkan. Nanti pada saat dia melahirkan bisa diambil kembali darah tadi untuk ditransfusikan kepada dia sendiri. Ini adalah donor autolog darah sendiri. Nah, yang ketiga, program donor terbatas. Ini lebih bagus lagi karena program donor terbatas ini lebih selektif lagi ketimbang yang di awal-awal tadi, sehingga
hanya orang-orang yang terbatas, kalangan tertentu yang memiliki darah yang lebih baik dan bebas dari penyakit bisa menjadi pendonor. Kemudian yang nomor 5, pengurangan penggunaan darah. Jadi pengurangan penggunaan darah ini lebih baik misalnya orang-orang dengan anemia ringan pada saat melahirkan, misalnya persalinan, itu kadar hemoglobinnya di kisaran 9 atau 10. Penderita ini tidak usah transfusi darah, tetapi cukup mendapatkan makanan, asupan tambahan makanan dan suplemen yang memadai sehingga kadar hemoglobin yang 9 atau 10 itu nanti akan naik perlahan-lahan. Kecuali misalnya dia mengalami perdarahan dan HB-nya mencapai 6 atau 5. Nah, ini wajib transfusi. Jadi penggunaan produk darah ini dikurangi. Kemudian yang nomor 6, pemantauan ketepatan indikasi transfusi. Ini penting ya. Jadi kalau misalnya pasiennya dengan talasemia, berarti dia paling tepat diberi produk berupa VRC ya, bukan diberi whole blood. Atau dia mengalami trombositopenia, dia lebih cocok diberi dalam bentuk plasma ya, atau yang paling lebih tepat lagi adalah trombosit konsentrat ketimbang pemberian whole blood misalnya. Atau juga pasien ini mengalami anemia perdarahan karena kecelakaan, sehingga yang dia perlukan adalah memang whole blood, bukan PRC, bukan trombosit konsentrat atau produk plasma liquid. Nah, ini misalnya ya, pemantauan ketepatan indikasi transfusi ini penting. Kemudian yang nomor 7, stimulasi farmakologi hematopoiesis. Ini dilihat dari sudut pandang pemberian obat secara farmakologi dalam rangka pembentukan sel-sel darah hematopoiesis. Dengan pemberian obat, dia stimulasinya. Misalnya pasien dengan anemia defisiensi vitamin B12 atau asam folat itu pemberian transfusi darah itu dilihat dari hemoglobinnya. Kalau memang dia hemoglobinnya cukup saja, tidak perlu, tapi lebih baik diberi dalam bentuk pemberian pengobatan. Misalnya eritropoietin, vitamin B12 asam folat, atau preparat besi, atau yang lain-lainnya. Ini ya penting karena ini mengurangi transmisi penyakit. Jadi tidak perlu mendapatkan produk darah. Kemudian yang nomor 8, modifikasi komponen darah. Nah, modifikasi komponen darah ini penting dengan cara yaitu melakukan produk-produk fraksi-fraksi spesifik atau juga dalam bentuk produk-produk yang memang dimodifikasi. Ya kan, misalnya transfusi dalam bentuk albumin saja misalnya, atau produk yang didapat dari plasmafaresis atau hemafaresis itu lebih baik karena lebih baik untuk penerimaan dari si pasien. Atau yang terakhir yaitu inaktivasi virus dan bakteri. Jadi produk darah itu dilakukan inaktivasi virus dan bakteri sebelum ditransfusikan ke pasien ya di unit donor darah. Ini hal-hal lain yang strategi untuk mengurangi transmisi penyakit. Oke, kita pindah masuk ke prosedur donor darah. Kita tahu prosedur donor darah itu dimulai dari rekrutmen donor kriteria sehat oleh rekruter, ya kan, mengajak untuk donor darah. Kemudian dilihat juga dari riwayat kesehatannya, apakah dia memang sehat atau sakit dalam beberapa bulan sebelumnya, itu penting juga. Kemudian pemeriksaan fisik ini meliputi tekanan darah misalnya. Kemudian meliputi berat badan. Jadi seberapa mampu dia untuk melakukan donor. Apabila berat badannya tidak mencukupi maka tidak bisa menjadi pendonor. Kemudian pencatatan donor ini penting juga karena ini adalah data donor dan historinya dalam hal melakukan proses donor darah. Kemudian pengujian laboratorium. Nah, pengujian laboratorium ini dalam proses donor darah ini penting karena ini ada 2 bagian. Uji saring penyakit menular dengan uji
golongan darah, dan yang ketiga adalah uji silang serasi. Jadi ada 3 pemeriksaan, dari pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan uji saring penyakit, dan pemeriksaan reaksi silang serasi. Kemudian pemanggilan ulang donor. Pemanggilan ulang donor ini dilakukan untuk pertama apabila dia saat sudah melalui kriteria itu, maka dia dipanggil untuk melakukan proses pendonoran, ya kan, pendonoran di tempat tersebut. Atau pemanggilan ulang donor ini adalah maksudnya adalah donor yang diperlukan sudah saat waktunya dia melakukan pendonoran, dia bisa dipanggil dengan cara ditelepon dan memang sesuai jadwalnya ya. Kemudian yang terakhir, eksklusi confidential unit. Ini adalah penting, kerahasiaan data diri pendonor sehingga aman si donor tadi, datanya tersimpan dan tidak ada yang tahu mengenai data-data si donor tadi. Oke ya, kita pindah masuk lagi ke transfusion related disease. Jadi penularannya ini, penyakitnya ini melalui transfusi apa saja? Yang pertama adalah sipilis atau Treponema pallidum, yang menyebabkan bakterinya adalah Treponema pallidum. Jadi sipilis ini kerap kali ya menular dan memang tidak terdeteksi langsung dan memang harus melakukan uji serologi baru bisa. Kalau mau bakteri-bakteri lain misalnya dapat dideteksi dengan teknik pewarnaan gram dan biakan, kalau ini lebih sulit, jadi harus melakukan teknik yang lain yaitu uji serologi. Misalnya dengan VDRL, RVR atau TPAA atau jenis-jenis lain TVI atau FTA-ABS. Kemudian yang kedua, hepatitis. Yang paling sering kerap kali adalah hepatitis virus B dan hepatitis virus C. Dan hepatitis virus C itu gejalanya tidak begitu terlihat, namun ini banyak mengalami penularan melalui transfusi. Kalau hepatitis B terlihat gejalanya sehingga bisa diujikan dengan uji saring terlebih dahulu dengan berdasarkan gejala klinis. Kalau hepatitis C berbeda. Jadi walaupun keduanya ini kerap kali mengalami, jadi makanya keduanya ini dapat dilakukan uji saring hepatitis C, hepatitis B dengan cara CAR test bisa. Kemudian yang paling penting lagi di sini adalah HIV atau AIDS. Kita tahu virus HIV ini adalah virus yang menular sekali dan memang penularannya melalui produk-produk darah dan kontak seksual. Jadi ini penting ya. Nah, 3 warna kuning inilah yang paling banyak menular melalui proses transfusi, baik pada saat transfusinya atau pada saat pasiennya itu melakukan donor darah dan terdeteksi secara uji saring penyakit. Nah, yang selanjutnya adalah CMV, cytomegalovirus, kemudian HLTV 1-2, Human T lymphotropic virus 1 dan 2, kemudian parvovirus, kemudian Epstein-Barr virus EBV, dan West Nile virus. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Dan juga yang lain-lainnya termasuk di sini adalah penyakit akibat Staphylococcus. Ini bakteri Staphylococcus yang patogen ya, dari strain aureus. Jadi Staphylococcus aureus. Kemudian penyakit akibat Yersinia enterocolitica yang menyebabkan sepsis. Lalu malaria di sini adalah Plasmodium malariae karena ini menyebabkan kambuh ya, Plasmodium malariae. Juga mungkin Plasmodium vivax, juga Plasmodium falciparum atau Plasmodium ovale. Lalu yang lain adalah Chagas disease, yaitu parasit Trypanosoma cruzi. Ini penyebab dari protozoa yang masuk dalam darah dan memang dia ini adalah parasit darah, protozoa darah. Lalu yang lain adalah leishmaniasis, misalnya Leishmania donovani. Lalu lanjut, varian Creutzfeldt-Jakob disease atau VCJD. Dan yang terakhir, bovine spongiform encephalopathy atau BSE. Nah, jadi penyakit-penyakitnya ada 2 bagian ya. Yang tadi yang utama, yang ini mungkin yang tambahan. Oke, kita bahas satu persatu penyakitnya, yaitu kita mulai dengan sifilis. Nah, sifilis itu disebabkan oleh Treponema pallidum.
Jadi sifilis dibagi menjadi beberapa periode penyakit, tahapan-tahapan penyakit, dan apabila periode terakhir, maka akan terlihat gejala secara klinis pada pasien. Nah, ini dapat bertahan dalam darah selama 48 sampai 96 jam. Jadi produk darah tadi diambil dari si donor, dia dapat bertahan 48 sampai 96 jam. Dapat ditularkan dari refrigerated blood hanya dalam beberapa hari, atau dari konsentrat platelet yang disimpan pada suhu kamar. Jadi ya, ini darah yang disimpan dalam blood bank itu bisa menular dalam beberapa hari, atau juga dalam konsentrat platelet. Platelet konsentrat yang ditaruh dalam aggregator ya. Nah ini. Kemudian rank donasi positif Treponema pallidum di US, di Amerika itu adalah 0,011 sampai dengan 0,13%. Jadi kecil ya, tapi lumayan berarti juga. Oleh sebab itu, harus dilakukan pada setiap donor, yaitu karena menjadi surrogate marker pasien HIV. Ini penting ya. Jadi di sini dilihat juga nanti pada setiap donor, karena ini melihat ada pentingnya terkait dengan kasus-kasus HIV. Nah, kita pindah lanjut yang nomor 2, yaitu angka kejadian yang pada hepatitis penularan pada transfusi atau donor darah. Kita tahu virus hepatitis itu terbagi menjadi 3 bagian yang penting: hepatitis virus A, hepatitis virus B, dan hepatitis virus C. Hepatitis virus A itu adalah jenisnya RNA, kemudian yang B itu DNA, dan yang C itu adalah RNA. Jadi RNA, DNA, RNA. Jadi hepatitis itu penyebabnya adalah virus hepatitis atau hepatitis virus. Jadi tipe yang paling umum adalah A, B, C. Nah yang A ini, hepatitis A ini masa viremianya 7 hari. Jadi selama 7 hari pasien mengalami viremia. Viremia ini virusnya berada di dalam darah. Hepatitis A ini menular melalui produk-produk makanan dan minuman atau air ya. Dan ini gejalanya pada pasien berat. Sehingga pasiennya itu mengalami ikterus yang kuning sekali badannya. Namun dapat terjadi penyembuhan atau sembuh dengan sendirinya. Beda dengan virus hepatitis B yang masa viremianya ini 2-6 minggu sebelum gejala timbul. Jadi HBsAg terdeteksi, dan ini apabila terinfeksi maka tidak sembuh atau angka kesembuhannya sangat rendah. Jadi ini gejalanya cukup berat juga dengan gejala pasiennya ikterus atau ikterus ya, nanti jaundice. Kemudian hepatitis C. Hepatitis C ini 12-26 minggu. Jadi lebih panjang ketimbang dari hepatitis A dan B. Dan ini virus hepatitisnya tidak memberikan gejala yang berat atau tidak terlihat gejala pada si pasien. Jadi pasiennya ini terlihat seolah-olah sehat ya. Jadi beda dengan yang A dan B. Nah, untuk pemeriksaan menggunakan NAT, nucleic acid ya, asam nukleat amplification testing dengan teknik ini molekuler. Kecuali HBcAg diperiksa menggunakan anti HBc test bisa, atau juga nanti pemeriksaannya dengan pemeriksaan HBsAg dengan cara test ELISA, atau nanti kita juga bisa memeriksa envelope-nya HBeAg sebagai seromarker atau dari hepatitis B ya. Nah, untuk mengenai penanda-penanda hepatitis virus baik A, B, C dan C, A, B dan C, teman-teman bisa melihat di video lainnya di biomarker penyakit infeksi virus hepatitis. Nah, kita pindah lanjut ke HIV. Nah, HIV ini Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Ini adalah penyebab dari AIDS ya. Kita tahu AIDS itu adalah infeksi HIV yang terminal, yang akhir sehingga pasiennya itu mengalami gejala yang sangat berat dan menuju kematian. Kalau masih belum HIV, belum AIDS berarti dia masih terinfeksi HIV dan masih terlihat cenderung sehat. Nah, kemudian di sini virus ini paling banyak ya menular, dan memang
penularannya melalui kontak seksual dan produk darah. Jadi perlu dilakukan survei HIV ya untuk menilai menilai dan melakukan proses screening untuk kelompok-kelompok umur yang produktif ya terutama. Jadi di sini banyak menyerang pada pekerja seks komersial dan pasien transfusi. Lalu risiko terinfeksi 70-91%. Jadi inilah yang paling banyak berisiko dibandingkan yang lain. Jadi masa inkubasinya 2 sampai dengan 10 tahun. Jadi cukup lama ya. Mungkin kita terinfeksi saat ini tapi belum tentu memberikan gejala. Jadi penting ya di sini virus HIV. Nah, risiko terinfeksi sangat tinggi karena adanya window fase yang besar. Jadi intervalnya antara infeksi dan munculnya antibodi itu 6 minggu sampai 45 hari. Lama sekali. Jadi terinfeksi tapi tidak terdeteksi secara uji antibodi. Jadi lalu si donor tadi kan 6 minggu kan berarti dia terinfeksi tapi dia tidak memberikan positif secara antibodi. Sehingga dia mendonorkan, loloslah dia. Nah, lolosnya si pasien ini tadi, si donor tadi, akhirnya produk darah tadi ditranfusikan ke pasien. Akhirnya pasien juga tertular HIV. Inilah yang paling berbahaya sekali saat ini untuk produk-produk darah yang mengandung virus HIV. Banyak sekali kejadian, mungkin kita tidak tahu di tempat yang lain. Ternyata setelah pasiennya itu pulang, setelah melahirkan misalnya, lalu dia beberapa bulan kemudian dia terkena HIV. Oleh sebab itu, berhati-hatilah penggunaan produk darah. Sehingga di sini konsensus yang paling penting adalah salah satunya, apabila pasien itu hemoglobinnya tidak terlalu rendah, maka tidak perlu ditransfusi. Oke ya, ini berhati-hati dengan HIV. Nah, lanjut kita pindah ke sitomegalovirus. Jadi sitomegalovirus ini termasuk virus herpes. Jadi herpes virus ya. Jadi dia di sini masuk dalam ini. Dan ini masuk dalam bagian dari anggota TORC ya. Toxoplasma, kemudian sitomegalo, kemudian rubella dan herpes ya. Nah, gambarannya yaitu heterofil negatif mononukleus. Sebaliknya, Epstein-Barr virus neutrofil positif. Ini bisa jadi saja seperti ini ya pada infeksi Epstein-Barr virus. Terbentuk heterofil antibody. Sangat berbahaya ya kan? Hanya pada pasien defisiensi ya. Ini sangat berbahaya karena ini menyebabkan infeksi-infeksi yang sifatnya itu pasien dengan yang sistem imunnya lemah. Nah, rank insidennya 30-80% kejadiannya. Cukup besar ya dan memang besar juga melihat dari angka 80%-nya. Sitomegalovirus CMV tetap laten pada leukosit sehingga lebih dianjurkan untuk menggunakan darah miskin leukosit. Jadi nanti dia bisa laten terhadap leukosit. Oleh sebab itu, produk-produk darah yang paling bagus itulah dengan miskin leukosit. Dengan cara membuang leukositnya dengan proses mungkin pemisahan khusus atau pemisahan sederhana dengan sentrifugasi. Ini penting ya karena dia masuk di dalam leukosit. Nah, kita pindah lanjut selanjutnya yaitu malaria. Nah, penularan melalui darah donor yang terinfeksi malaria yaitu Plasmodium. Ini penting juga ya. Pasiennya ini terkena malaria, tapi pasiennya ini memang berulang-ulang kena malaria sehingga imunitasnya kuat dan pasiennya tidak menimbulkan gejala klinis. Sehingga dia melakukan donor darah ke unit donor darah. Nah, ini penting. Dia tidak mengalami infeksi, tapi begitu produk darah yang mengandung malaria tadi ditransfusikan kepada pasien, maka pasien akan mengalami gejala malaria yang berat ya, karena dia mungkin belum pernah terkena malaria. Nah, umumnya bila dalam darah terdapat bentuk skizen atau tropozoid dewasa, maka melakukan siklus menjadi bentuk merosoid darah.
Trophozoit dewasa itu akan berubah menjadi pre-schizen, kemudian menjadi schizen dewasa ini kemudian membentuk bulatan-bulatan dalam bentuk merozoit. Nah, merozoit ini kemudian siap untuk menularkan dengan cara pecahnya eritrosit. Eritrosit pecah, keluarlah merozoit yang jumlahnya 10 sampai dengan 25. Tergantung jenis spesiesnya ya nanti ya. Plasmodium falciparum paling banyak merozoitnya, 1 biji eritrosit banyak sekali. Kemudian vivax sedikit, malariae dan ovale juga tidak begitu banyak. Nah, ini akan menyerang eritrosit yang lain sehingga terjadilah infeksi malaria. Reaksinya berupa demam, hemolisis berat dapat terjadi pada pasien disertai ikterus. Pentingnya ini ya. Jadi nanti kalau misalnya pasiennya kuning, kemudian demam, hemolisis berat dengan black water paper, berarti kemungkinan pasiennya adalah terkena malaria pasca transfusi. Di sini namun kasus malaria lebih banyak ditemukan hanya di wilayah endemis atau endemik. Wilayah-wilayah yang ada malarianya. Misalnya salah satunya di tempat Indonesia Timur misalnya atau di wilayah Indonesia Tengah. Jadi untuk wilayah Indonesia Tengah misalnya anggaplah di Kalimantan Selatan misalnya di wilayah Kota Baru dan di wilayah Batola ya, Batola. Tabalong ya misalnya itu endemik malaria. Vektornya, bukti endemik itu adalah ditemukannya vektor di sana. Kalau vektornya si Anopheles tidak ada, berarti penularan malaria juga tidak ada. Nah, kemudian kita lanjut lagi pemeriksaan malaria ini dengan menggunakan mikroskopik sediaan darah GIMSA atau RAG ya. Jadi paling benar itu adalah menggunakan GIMSA, alternatifnya menggunakan RAG. Ditemukan nanti bentuk khas setiap stadium dari Plasmodium tergantung dari spesiesnya. Atau mungkin bisa juga dengan menggunakan RDT ya, menggunakan teknik RDT, Rapid Diagnostic Test dengan ICT. Jadi mungkin akan ditemukan nanti dalam bentuk rapid saja. Nah, untuk uji mikroskopiknya kita bisa melihat di sebelah ini ada beberapa jenis malaria, ada 4 jenis. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale yang terlihat dalam malarianya menginfeksi sel-sel eritrosit. Nah, kita pindah lanjut lagi ke Leishmania. Leishmania ini tidak ada di Indonesia namun perlu kita bahas. Banyak terjadi di Afrika ya untuk Leishmania. Penyebab penyakitnya yaitu Leishmania trophica, fisiknya penyebab penyakitnya kemudian kala azar, espundia dan borok oriental. Jadi disebabkan oleh 3 jenis Leishmania, Leishmania trophica, Leishmania donovani, ya kan, dan Leishmania orientalis. Ditularkan melalui lalat Afrika, lalat CC ya, lalat Glossina morsitan misalnya, atau lalat yang lain ya, jenis-jenis seperti itu, Krisov ya. Kemudian insiden tinggi hanya di Afrika saja dan sebagian negara berdekatan Afrika. Jadi wilayah perbatasan dengan Afrika, misalnya wilayah-wilayah Timur Tengah ya. Nah, ini akan mungkin berisiko terinfeksi dari ini, Leishmania. Pemeriksaan menggunakan mikroskopik sediaan dengan pewarnaan GIMSA atau RAG. Jadi pewarnaannya sama saja standar dengan GIMSA dan RAG, maka akan terlihat penyakit ini. Nah, kita pindah lanjut ke Trypanosoma. Ini adalah teman atau saudaranya dari Leishmania, sama-sama ditularkan melalui darah. Trypanosoma terbagi menjadi 2 benua, Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense. Ini berada di negara Gambiens dan Rhodesiens di Afrika. Sementara Trypanosoma cruzi itu di Amerika Selatan, misalnya di wilayah sekitar Brazil, kemudian di wilayah Argentina ya, wilayah Amerika Selatan. Penyakit ini disebut juga penyakit tidur atau sleeping sickness ya untuk Gambiense dan Rhodesiense terutama. Jadi pasiennya ini meninggal dalam kondisi tertidur karena terinfeksi Trypanosoma.
Insiden di Indonesia belum dilaporkan, hanya terjadi di Afrika dan Amerika Selatan. Diagnosis dengan menemukan dalam sediaan darah menggunakan pewarnaan GIMSA atau RAIC. Jadi di sini pewarnaannya sama saja standar GIMSA atau RAIC. Atau mungkin Kwidiong bisa alternatifnya, atau menggunakan Migronwal, atau menggunakan teknik yang lain misalnya Leishman atau Romanowski ya. Nah, penularan di Indonesia kasusnya belum pernah dilaporkan. Jadi penting saja. Jadi di sini hanya untuk menambah wawasan saja mengenai Leishmania dan Trypanosoma. Penularannya melalui produk darah. Oke, itu saja kita bahas secara singkat penularan penyakit transfusi yang melalui transfusi, penyakit-penyakit yang ada yang mungkin ditularkan. Selamat belajar buat teman-teman yang belajar, dan sampai jumpa di video lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung dan baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video dari saya di bidang ilmu laboratorium medik. Sampai jumpa. Bye.